Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Kali ini kita akan belajar matematika tentang aritmatika sosial. Kita lihat dulu pengertian dari aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ada dua kata, yaitu aritmatika dan sosial. Aritmatika merupakan ilmu hitung, sedangkan sosial berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi intinya aritmatika sosial adalah menerapkan matematika dalam kehidupan sosial manusia itu sendiri. Misalkan dalam kegiatan perdagangan, perbankan, dan yang lainnya. Karena sebagai makhluk sosial tentunya manusia harus berhubungan dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan ekonomi. Contoh dalam kegiatan jual beli di pasar atau mall maupun transaksi perbankan. Untuk aritmatika sosial ini ada beberapa cabang atau hal yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah keuntungan, kemudian kerugian, diskon, pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal. Jadi untuk materi ini akan kita pelajari 6 subbab. Kita mulai dari yang awal, keuntungan. Keuntungan biasa juga disebut sebagai laba. Seseorang atau seorang pedagang dikatakan untung jika harga jual barang lebih besar daripada harga belinya. Dapat dikatakan atau dirumuskan, untung adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Karena harga penjualan lebih besar dari pembelian. Kemudian untuk persen untung sama dengan besar keuntungan dibagi harga pembelian kali 100%. Dan rumus umum menentukan harga penjualan atau HJ sama dengan 100 ditambah persen untung dibagi 100 kali harga pembelian atau HB. Kemudian yang kedua, kerugian atau biasa disebut sebagai pailit atau bangkrut. Seorang pedagang dikatakan rugi jika harga jual barang lebih kecil daripada harga belinya. Jadi kebalikan dari keuntungan. Dapat dirumuskan bahwa rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Karena harga pembeliannya lebih besar daripada harga penjualan. Sedangkan persen rugi sama dengan besar kerugian dibagi harga pembelian kali 100%. Dan rumus umum menentukan harga penjualan
jika dalam keadaan rugi, harga penjualan sama dengan 100 dikurangi persen rugi dibagi 100 kali harga pembelian. Bedanya dengan harga penjualan saat kondisi untung dengan saat kondisi rugi adalah yang pembilang yang sini. Jadi kalau untung ini plus, sedangkan jika rugi ini min. Rumus ini kita peroleh dari penyederhanaan. Jadi juga bisa kalian hafal supaya nanti lebih mudah dalam menerapkan. Untuk keuntungan dan kerugian, supaya lebih paham dan jelas, maka kita beri contoh penerapan dalam perhitungan soal. Contoh 1. Harga pembelian sebuah buku tulis adalah Rp5.000. Buku tulis tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 buku tulis adalah titik-titik. Dari soal ini ditanyakan harga penjualan 100 buah buku tulis. Yang diketahui harga satu atau sebuah buku tulis dengan keuntungan. Caranya adalah kita mencari keuntungan menjual satu buku. Kemudian jika sudah ketemu, oleh karena menjual 100 buku, maka tinggal mengalihkan saja. Baik, kita tentukan dulu keuntungan secara harga. Ini kan untung persen, ini untung persen. Kita cari keuntungan berapa rupiah. Dari rumus di awal dapat ditulis atau kita ingat kembali, persen untung sama dengan untung dibagi harga pembelian atau HB dikali 100%. Ini diketahui kan untungnya 15%. Kita tulis 15% sama dengan untungnya, kita cari untung dibagi harga beli kali 100%. Nanti kan kita mencari untung ini. Kita tulis lagi 15% sama dengan untung dibagi harga belinya adalah 5.000. Ini harga belinya 5.000 ya. Tulis 5.000 kali 100%. Dengan perhitungan ini dapat kita tentukan untungnya. Kita sederhanakan dulu. Misalkan ini 5.000 dengan 100, kita coret ya, ini 100 coret dengan 0 bawah. Kemudian persennya kita coret dengan yang depan. Nah, sehingga tinggal untung sama dengan 15 kali 50. Ini tidak boleh disederhanakan ya, karena ini dikalikan. Sehingga ketemunya untung sama dengan 15 kali 50, yaitu 750 rupiah. Ini adalah untung satu buku. Nah, harga jual satu buku, berarti harga jual satu buku ya, sama dengan harga belinya ditambah untung. Harga belinya diketahui 5.000, ini ya 5.000, ditambah untungnya tadi 750, sama dengan 5.750 rupiah. Ini harga jual satu buku. Yang ditanyakan adalah harga jual 100 buku. Kita tinggal mengalihkan, jadi untuk 100 buku sama dengan harga jual satu buku ini
5.750 kali 100 sama dengan 575.000 rupiah. Nah ini, jadi ketemunya adalah B. Paham ya? Contoh yang kedua, Pak Joni menjual seekor sapi yang dibelinya beberapa hari yang lalu. Jika sapi terjual 8.100.000 dan Pak Joni rugi 10%, tentukan harga sapi waktu dibeli. Ini menentukan harga beli dengan diketahui harga jual dan kondisi rugi. Kita tulis dulu rumus umum dari harga penjualan dengan harga pembelian. Ini ya. Di depan tadi harga penjualan atau haji gitu saja sama dengan 100 oleh karena rugi dikurangi persen rugi. Ini ya. Per 100 kali harga pembelian atau HB. Jadi karena rugi harus dikurangi. Yang diketahui adalah harga jual dan persen rugi. Kita tulis lagi untuk harga jual 8.100.000 sama dengan 100 dikurangi persen ruginya adalah 10%. Yang kita tulis 10-nya saja. Persennya tidak usah. Per 100 kali harga beli. Tulis lagi 8.100.000 sama dengan 100 kurangi 10 itu 90 per 100 kali HB. Ini dapat kita tentukan dengan menyederhanakan saja, tidak usah dihitung satu persatu. Yang sini 90 per 100 kita bagi 10, coret. Kemudian 9 dengan 81 ini bisa kita bagi atau kita sederhanakan, yaitu 9 bagi 9 1, 81 ini bagi 9 adalah 9. Sehingga 900.000 sama dengan 1/10 kali HB. Dengan pindah ruas atau mencari HB, ketemunya 900.000 kali 10. Yaitu 9 juta. Nah, jadi ketemunya adalah 9 juta rupiah. Yang B ya. Untuk selanjutnya, contoh yang ketiga atau yang terakhir. Seorang pedagang menjual barangnya seharga Rp. Dengan penjualan itu ia untung 150.000 atau 20% dari modalnya. Nilai X adalah titik-titik. Coba kita cermati, ini yang diketahui adalah besar untung dan persen untung. Sedangkan harga jualnya X. Harga belinya berapa? Nah, modal ini dapat kita katakan atau kita samakan dengan harga beli. Jadi harga belinya itu modal. Diketahui untungnya 150.000 atau 20% dari modal. Dapat kita tulis sini ya. 20% modal atau kita tulis M gitu aja sama ya, atau harga beli sama dengan 150.000. 20% kan berarti 20 per 100 kali M modal sama dengan 150.000. Ini dapat kita coret ya, nolnya ini 20 nih coret. Kemudian ini nggak bisa ini, jangan dicoret karena ini harus dikalikan. Yang kita coret adalah 2 dengan 150.000. Ini 2 bagi 2 1, 150 ini bagi 2 kan 75.
75.000 kali 10. Nah, ini M-nya itu sama dengan 75.000 kali 10, berarti M sama dengan 750.000 rupiah. Ini baru ketemu modal, atau ini sama dengan harga beli, ya sama, harga beli, dikatakan harga beli. Yang ditanyakan adalah nilai X, di mana X adalah harga jual. Dapat ditulis harga jual sama dengan modal ditambah untung. Modalnya kan tadi ketemu 750.000 dan untungnya adalah dalam bentuk rupiah bukan persen. Ini 150.000, ini untungnya ditambah 150.000, ketemunya adalah 900.000 rupiah. Nah, jadi nilai X atau harga jual barang tersebut adalah 900.000 rupiah. Jawabannya adalah D. Itu ya pembahasan beberapa contoh, semoga paham. Demikian untuk pertemuan kali ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang aritmatika sosial. Beberapa waktu yang lalu telah kita pelajari keuntungan dan kerugian. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang diskon. Diskon atau juga dikenal dengan rabat adalah potongan atau pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli dengan ketentuan syarat serta waktu tertentu. Diskon ini merupakan salah satu strategi dari penjual ataupun toko untuk menarik para pelanggan maupun konsumen. Dengan harga yang lebih murah atau bisa juga dikatakan lebih miring, tentunya para pembeli lebih semangat untuk membeli barang tersebut. Diskon biasanya diberikan saat tertentu, misalkan di akhir tahun atau mungkin tahun baru, sama saja ya, atau mungkin dalam perayaan hari-hari tertentu. Misalkan ini di sebuah mall, khususnya di lapak toko baju, sering sekali ada diskon besar-besaran. Ini ada tulisan diskon 70%, all sale 50%, dan seterusnya. Intinya diskon adalah pengurangan harga. Kita lihat besaran atau rumus yang berlaku pada diskon. Yang pertama, diskon merupakan selisih dari harga awal dengan harga akhir. Harga awal sebelum didiskon tentunya lebih tinggi daripada harga akhir. Diskon selain berupa harga dapat ditulis dengan persen dengan rumus persen diskon adalah besar diskon per harga awal kali 100%. Tetapi pada umumnya diskon itu berupa
persentase. Kemudian untuk menentukan harga akhir apabila diketahui diskon dan harga awal adalah 100 dikurangi besarnya persen diskon dibagi 100 kali harga awal. Ini seperti pada rumus tentang kerugian ya. Jadi diskon ini dari sisi penjual bisa dikatakan seperti rugi, jadi ini dikurangi persis. Hanya saja ini kalau pada rumus kerugian ini persen rugi, lah untuk diskon ini diganti persen diskon, ini harga jualnya, ini harga beli. Jadi ini hanya menyesuaikan dengan rumus pada kerugian. Untuk lebih memahami akan kita bahas beberapa soal. Yang pertama, setiap pembelian sepasang sepatu di Toko Jaya diberikan diskon 5% dari harga patokan pabrik. Jika besarnya diskon yang diterima Rp17.500, maka harga pembelian 10 pasang sepatu tersebut adalah titik-titik. Ini yang diketahui adalah besar diskon. Ini besar diskon. Kemudian besarnya diskon yang diterima. Diskon yang diterima dalam bentuk rupiah. Dan pertanyaannya adalah harga pembelian 10 pasang. Jadi sebelum mencari harga pembelian 10 pasang, kita cari dulu harga pembelian 1 pasang. Kemudian nanti dikalikan 10. Untuk mencari harga pembelian 1 pasang sepatu, kita hitung dulu. Kita lihat diskon 5% dan yang diterima 17.500. Dapat dikatakan persen diskon atau persen D itu kan sama dengan 5%. Padahal diskon itu sama dengan persen diskon dari harga semula atau harga awal. Awal ya. Jadi berapa persennya itu dikalikan harga awal, di mana diketahui persen diskonnya adalah 17.500. Maka tulis 17.500 sama dengan 5% dari harga awal. Ini 5% dari harga awal 17.500. Ditulis seperti biasa, 5% itu 5/100 kali harga awal. Ini dapat kita sederhanakan ya. Ini dibagi 5 bagi 51, 100 bagi 5, ini 20. Maka harga awal itu merupakan perkalian dari 17.500 dengan 20, yaitu sama dengan Rp350.000. Ini baru diketahui harga awal. Padahal diskonnya adalah 17.500. Maka harga jualnya atau harga yang kita beli, harga akhir sama dengan harga awal dikurangi diskon. Ya, angka ini akhir sama dengan harga awalnya tadi kan 350.000. Berarti 350.000 dikurangi besar diskonnya 17.500 sama dengan ini kurangi 0, 5 ya, tinggal 9, ini 72, ini jadi 4 kurangi 1, 3, ini turun 3.
Nah ini 332.500. Ini harga akhir satu pasang sepatu. Padahal yang ditanyakan adalah 10 pasang. Jadi tinggal mengalihkan harga 10 pasang sama dengan ya 10 kali 332.500 sama dengan 3.325.000 rupiah. Ini. Jadi jawabannya adalah A. Itu ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Ega membeli buku tulis harga 18.000. Setelah mendapat diskon 10%, berapa harga buku tulis tersebut sebelum didiskon? Jadi yang diketahui adalah harga setelah diskon, yaitu 18.000. Maka harga sebelum diskon tentunya lebih mahal. Kita terapkan dengan rumus tadi yang awal. Harga akhir sama dengan 100 dikurangi persen diskon dibagi 100 kali harga awal. Ini rumusnya ya. Ini sebenarnya bukan rumus praktis atau bukan rumus cepat, tapi dengan penjabaran dan juga logika. Logikanya adalah harga akhir itu harga awal dikurangi persen diskon. Dengan pindah ruas dan penyederhanaan menjadi rumus seperti ini. Kita cari harga akhirnya adalah 18.000. Tulis 18.000 sama dengan 100 dikurangi persen diskon. Ini persen diskonnya 10 dikurangi 10 dibagi 100 kali harga awal yang akan kita cari, harga awal. Sama dengan 18.000 ini dikurangi 90 per 100 kali harga awal. Ini bisa kita sederhanakan, coret, kemudian 9 bagi 9 1, 18 bagi 9 2. Jadi harga awal sama dengan 2.000 kali 10. 2.000 kali 10 20.000. Ini. Jadi harga awalnya 20.000. Itu ya. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan contoh yang terakhir. Danu akan membeli sebuah baju dan celana dengan melihat daftar harga dan diskon di beberapa toko. Pertanyaannya, di toko mana Danu berbelanja sehingga mendapat harga beli termurah? Jadi yang dikunjungi Danu ada 4 toko, Jaya, Andini Busana, Selaras, dan Bagus Fashion. Dengan harga semula atau harga awal semuanya sama, baju 80.000, celana 100.000, hanya saja diskonnya berbeda untuk baju dan celana. Nah, untuk mendapat harga termurah, ini paling murah, berarti Danu harus mencari diskon terbesar. Dengan diskon paling besar, maka Danu membeli dengan harga yang paling murah. Kan logikanya begitu. Nah, untuk mencari dari keempat toko ini, kita hitung satu persatu. Tidak asal dijumlahkan. Ini kalau dijumlahkan 35% semua kan ini. 15 tambah 20 dan seterusnya. Tidak bisa kalau misalkan dijumlah terus dikalikan. Ini harus kita cari
satu persatu, kemudian nanti dicari diskon yang terbesar. Kita lihat dari Tokojaya. Ya, saya tulis di bawahnya Tokojaya. Bajunya 25%. Harga semula 80.000. 25% kan 25 per 100 atau seperempat. Seperempat dari 80.000 kan 20.000. Kemudian celananya 10%. 1 per 10 kali 100.000 yaitu 10.000. Nah, sehingga diskon totalnya di Tokojaya adalah 20.000 ditambah 10.000 yaitu 30.000. Kemudian untuk toko Andini Busana ini, baju 20%, 20 per 100 adalah 1/5. 1/5 dari 80 adalah 16.000. Kemudian untuk harga satuan 15% dari 100.000 adalah 15.000. Nah, kemudian dijumlahkan 16.000 tambah 15.000 adalah 31.000. Kemudian untuk toko selaras. Untuk toko selaras baju diskonnya 15%. Kali 80.000. 15 kali 80. 12.000. 12.000. Kemudian untuk celana 20% atau 1/5-nya. 1/5 dari 100.000 yaitu 20.000. Dijumlahkan 32.000. Kemudian terakhir untuk toko Bagus Fashion, ini bajunya 10% dari 80.000 yaitu 8.000. Kemudian untuk celana 25% atau 1/4 kali 100.000 yaitu 25.000. Dijumlahkan 8.000 tambah 25.000 adalah 33.000 rupiah. Dapat kita lihat keempat toko ini yang memberikan diskon terbesar totalnya adalah 33.000 rupiah, yaitu di toko Bagus. Oleh karena pertanyaannya adalah Danu mendapat harga beli termurah, maka kita cari yang diskonnya terbesar yaitu di toko Bagus Fashion. Jadi jawabannya adalah D. Ini ya. Demikian kesempatan pada hari ini. Kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Kali ini kita akan belajar matematika tentang aritmatika sosial. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang akan kita pelajari tentang bruto, neto, dan tara. Kita pahami dulu pengertian ketiga jenis ini. Yang pertama, bruto. Bruto disebut juga dengan berat kotor adalah berat suatu barang beserta dengan kemasannya. Kemasannya ini bisa berupa plastik, kaleng, kardus,
peti, dan sebagainya. Yang selanjutnya, neto atau berat bersih adalah berat suatu barang setelah dikurangi dengan kemasannya. Kemudian yang ketiga, tara adalah berat dari kemasan suatu barang. Jadi berat bungkusnya saja. Bruto, neto, dan tara ini bagian yang tidak terpisahkan, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Contoh, jika kalian membeli makanan ataupun snack, di bungkusnya akan tertera keterangan, misalkan untuk roti ini berat bersih 126 gram. Berarti yang dimaksud berat bersih di sini adalah berat rotinya saja. Bungkusnya tidak ikut dihitung. Contoh lagi, jika membeli sekarung beras, ada tulisan bruto 15 kilo, neto 14,99 kilo. Nah, ini menandai berat bersih dan berat kotor. Kemudian untuk hubungan antara bruto, neto, dan tara sebagai berikut. Bruto merupakan neto ditambah tara. Perlu diingat kembali bahwa neto adalah berat bersih atau berat barangnya saja. Sedangkan tara adalah berat bungkusnya. Maka berat keseluruhan atau berat kotor bruto adalah neto ditambah tara. Atau nanti neto sama dengan bruto dikurangi tara. Atau tara itu bruto kurangi neto. Untuk mencari persen tara, itu sama dengan besar tara yang diketahui, ini ya, dalam kilogram atau dalam gram dibagi bruto kali 100%. Sedangkan hubungan antara ketiganya, neto sama dengan 100 dikurangi persen tara dibagi 100 kali bruto. Persen tara ini dalam bentuk angka, bukan persen nanti. Ini mirip dengan hubungan antara penjualan dengan pembelian. Misalkan neto itu penjualan, kemudian bruto itu pembelian, dan mengalami rugi atau tara, maka ini dikurangi. Karena antara awal bruto dengan akhir neto kan besar awalnya, nah kita anggap rugi, maka dikurangi. Ini penalarannya seperti pada rumus antara kerugian dan keuntungan. Supaya lebih jelas akan kita bahas beberapa contoh soal. Contoh pertama, seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 1 kuintal dan tara 2%. Berapa yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kilo beras Rp10.000 per kilogramnya? Jadi yang perlu dipahami, pedagang ini membeli 2 karung beras. Maksudnya 2 karung beras itu ya beras beserta karungnya, bukan hanya karungnya saja ya. Ini. Tetapi ini yang perlu digarisbawahi adalah berat seluruhnya. Ini berat seluruhnya 1 kuintal. Jadi 2 karung beras ini berat seluruhnya 1 kuintal. Ingat, 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Kemudian tara atau berat karungnya saja. Ini maksudnya tara ini sekaligus 2 karung ini.
bukan masing-masing karung, jadi totalnya 2%. Kemudian yang ditanyakan adalah harga 1 kg beras 10.000, maka harga keseluruhannya berapa? Yang pertama kita cari dulu netonya. Neto yaitu bruto dikurangi tara. Tara diketahui 2%. Kita hitung taranya, berat tara ya, tara T gitu aja ya, sama dengan persen tara kali bruto, sama dengan 2% taranya kali brutonya tadi adalah 1 kuintal. Oleh karena permintaan soal adalah dengan kilogram, maka kita jadikan kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram kali 100, sama dengan 2/100 kali 100 coret ya, sama dengan 2 kilogram. Ini taranya. Kemudian untuk mencari neto sama dengan bruto dikurangi tara, sama dengan 100 kurangi 2, 98 kg. Ini adalah berat bersih atau berat berasnya saja. Harga 1 kg diketahui 10.000. Maka harga 98 kg beras ya, beras di mana 1 kilogramnya adalah 10.000, maka harga totalnya adalah sini ya, sama dengan 98 kali 10.000, yaitu sama dengan 980.000 rupiah. Ini jadi supaya sesuai dengan permintaan pertanyaan soal, harga seluruhnya adalah 98 kali 10.000, 980.000 rupiah. Ini jawabannya B. Ini harga yang harus dibayar oleh pedagang. Contoh lagi, neto 1 peti barang sebesar 190 kilo. Jika tara peti barang tersebut 5%, maka brutonya adalah titik-titik. Yang diketahui adalah neto, kemudian tara. Ini kalian bisa mencari dulu tara dalam bentuk kilo, tetapi akan memakan waktu. Kita memakai rumus di depan tadi, hubungan antara bruto, neto, dan tara, di mana neto sama dengan ya neto ya 100 dikurangi persen tara per 100 kali bruto. Ini sama dengan diketahui netonya 190. Tulis 190 sama dengan 100 dikurangi persen taranya adalah 5%. Yang kita tulis adalah 5-nya, persennya tidak usah. 5 per 100 kali bruto. Ini yang akan kita cari. Kita tulis lagi 190 sama dengan 100 dikurangi 5 itu ya 95 per 100 kali bruto. Ini dapat kita sederhanakan 95 dengan 100. Ini kita bagi 5 menjadi 19
dibagi 5 ketemunya 20 ya, 100 itu. Kemudian 19 dengan 190 kita bagi 19, kita sederhanakan, coret menjadi 1, ini menjadi 10. Sehingga B sama dengan 10 kali 20. Brutonya sama dengan 10 kali 20. Sama dengan 200 kg. Nah ini jawabannya adalah B. Paham ya? Saya lanjutkan contoh yang terakhir. Seorang pedagang buah membeli 1 peti buah kiwi dengan berat 55 kg dengan harga Rp3.750.000. Setelah dibongkar, ternyata berat petinya 5 kg. Jika pedagang menginginkan keuntungan 20%, maka harga penjualan tiap kilogram kiwi adalah titik-titik. Kita lihat dengan seksama, ini pedagangnya membeli 1 peti buah kiwi, beratnya 55 kg. Diketahui berat petinya saja, ini maksudnya tara 5 kg. Berarti kita tulis taranya T sama dengan 5 kg. Karena nanti yang dijual adalah buah kiwinya, tidak beserta petinya, maka kita cari neto sama dengan bruto dikurangi tara sama dengan 55 dikurangi 5 sama dengan 50 kg. Nah, jadi netonya atau berat buahnya saja adalah 50 kg. Kemudian pedagang menginginkan keuntungan 20%. Di sini untungnya 20% dari harga pembelian, yaitu Rp3.750.000. Jadi 20% kali Rp3.750.000 sama dengan 20/100 kali 3.750.000. Ini kita sederhanakan, coret ya, bisa ini dengan 0, ini 2 kali 375.000, ini sama dengan 750.000. Jadi pedagang ini menginginkan untungnya 750.000 atau 20%. Maka seharusnya supaya untung tersebut, harga jualnya harusnya adalah harga beli ditambah untung. Harga beli ditambah untung sama dengan 3.750.000 ditambah untungnya adalah 750.000 sama dengan ditambahkan ketemunya adalah Rp4.500.000. Ini harga jualnya. Pertanyaannya adalah harga penjualan tiap kilogram. Ini tiap kilogram. Ini kan harga jual keseluruhan. Maka untuk harga per kilogramnya per 1 kilogram sama dengan harga jual keseluruhan dibagi neto. Karena yang dijual tadi kan hanya buah kiwinya saja.
petinya tidak ikut dihitung, maka dicari ketemunya tadi adalah 50 kilo, maka per kilogramnya harga jual dibagi neto sama dengan Rp4.500.000 dibagi 50. Nah, sama dengan coret ya, 9,0000. Nah, ini. Jadi, supaya untung 20%, maka tiap kilogram kiwi dijual seharga Rp90.000. Ini jawabannya adalah C. Demikian pembahasan materi bruto, neto, dan tara pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Kali ini kita akan belajar matematika tentang aritmatika sosial. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Kemarin kita bahas tentang bruto, neto, dan tara. Sekarang akan kita bahas mengenai pajak, di mana pajak merupakan besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Misal pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus wajib menyetor pajak dengan periode tertentu. Untuk kali ini akan kita pelajari cara menghitung besarnya pajak. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melayani pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak atau Pratama. Ini untuk bukti wajib pajak berupa formulir. Ada beberapa jenis pajak. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN. Dalam transaksi jual beli, terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai. PPN ini pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Jadi kita secara tidak langsung membayar pajak kepada negara melalui perantara penjual. Biasanya besarnya PPN adalah 10% dari harga jual. Contoh atau jenis pajak yang kedua adalah pajak usaha mikro, kecil, dan menengah, disingkat UMKM, yaitu pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Besarnya pajak UMKM ini sebesar 1% dari omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, bisa 1 hari, 1 bulan, maupun 1 tahun. Supaya lebih jelas akan kita bahas beberapa contoh soal. Contoh 1,
Rio membeli sebuah laptop dengan harga Rp3.500.000. Ia dikenakan pajak sebesar 10%. Berapa rupiah yang harus dibayar Rio? Oleh karena ini dibebani pajak, maka harga yang harus dibayar akan lebih tinggi dari harga beli semula. Kita hitung besar pajak atau P sama dengan persen pajak kali harga semula atau harga awal. Awal ya, sama dengan 10% kali Rp3.500.000. Sama dengan 350.000. Ini besar pajaknya. Kemudian berapa rupiah yang harus dibayar Rio? Berarti harga yang harus dibayar, atau kita sebut harga bayar, sama dengan harga awal ditambah dengan pajak, sama dengan 3.500.000. Ini harga awalnya ditambah pajaknya adalah 350.000. Ketemunya adalah 3.850.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Contoh kedua, Pak Putu memperoleh gaji 1 juta sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak 400.000 rupiah. Jadi ini dari gaji ini ada yang penghasilan kena pajak dan ada yang tidak kena pajak, tergantung nanti peraturannya. Jika diketahui penghasilan, pajak penghasilan atau PPH diketahui 10%, berapa besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan? Kita hitung besar gaji Pak Putu selama 1 bulan setelah dikenai pajak. Diketahui penghasilan kena pajaknya adalah 600.000. Dari mana? Dari 1 juta dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan pajak kena pajak maksudnya sama dengan 1 juta dikurangi penghasilan yang tidak kena pajak, yaitu 400.000, sama dengan 600.000 rupiah. Ini penghasilan yang kena pajak. Diketahui pajak penghasilannya, yaitu pajak yang mengenai gaji itu 10%. Berarti PPH-nya sama dengan 10% kali penghasilan kena pajak, yaitu 600.000. 10% 1/10 ketemunya 60.000 rupiah. Jadi ini dari gaji 1 juta kena pajak itu 60.000. Maka gaji bersih atau gaji yang diterima, gaji sama dengan gaji semula atau gaji awal atau gaji kotor yang namanya, dikurangi pajak penghasilan, sama dengan 1 juta dikurangi 60.000, sama dengan 940.000 rupiah. Jadi ini gaji bersih atau gaji setelah dipotong pajak yang diterima oleh Pak Putu.
Jawabannya adalah B. Contoh yang terakhir, Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Luar biasa ini Pak Agus, satu hari 1000 mangkok. Berarti ini sudah sukses, cabangnya mungkin sudah puluhan. Tidak perlu kita permasalahkan, kita doakan saja semoga rezeki Pak Agus semakin lancar. Amin. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkok. Jadi harga 10.000 ini belum didiskon. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Ini pertama kita akan mencari harga diskon terlebih dahulu. Ini diskonnya adalah 10%. Iya, diskonnya adalah 10%. Maka besarnya diskon sama dengan 10% kali harga jual semula, atau harga jual gitu ya, sama dengan 10% kali 10.000 sama dengan 1/10 sama dengan 1000. Jadi diskonnya adalah Rp1.000, sehingga harga jual 1 mangkok menjadi harga sama dengan ini harga diskon ya, harga jual dikurangi diskon sama dengan 10.000 dikurangi 1000 sama dengan Rp9.000. Ini harga jual 1 mangkok. Kemudian diskonnya 10%, berapakah pajak yang harus dibayar dalam 1 bulan? Ini dalam 1 bulan ini, dalam 1 hari 9.000 kali 1000 mangkok dalam 1 hari, per hari gitu aja ya, per hari. Dalam 1 hari berarti 1000 mangkok kali Rp9.000, sehingga totalnya 9 juta rupiah. Ini adalah penjualan dalam 1 hari saja, 9 juta. Kemudian pajaknya adalah sebesar 1%. Ini pajak UMKM ini 1%. Jadi kita hitung pajaknya 1% kali 9 juta sama dengan 900.000 rupiah. Ini adalah besar pajaknya setiap hari, 900.000 rupiah. Berarti dalam 1 bulan, ini 1 hari ya, 1 hari. Dalam 1 bulan itu kan 30 hari. Besar pajaknya adalah 900.000 kali 30 sama dengan 2.700.000 atau 2.700.000 rupiah. Ini besar pajak selama 1 bulan. Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya untuk perhitungan pajak. Semoga dapat kita pahami. Sampai sekian dulu
Kita lanjutkan minggu depan atau mungkin pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang aritmatika sosial. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bunga. Bunga atau disebut juga dengan suku bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabah dengan dihitung dari persentase modal uang nasabah dan jangka waktu tertentu. Bunga ini lazim digunakan dalam dunia usaha bidang jasa, misalkan koperasi, bank, dan sebagainya. Bunga merupakan salah satu sumber penghasilan ataupun keuntungan dari sebuah badan usaha. Bunga ini juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Bunga dalam dunia jasa atau perbankan ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nanti yang akan kita pelajari di tingkat SMP atau MTes adalah bunga tunggal, sedangkan bunga majemuk nanti mungkin tingkat sekolah menengah kejuruan atau sekolah tingkat atas. Bunga tunggal itu artinya satu atau tidak majemuk, yaitu bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Contoh, saat kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang tetap tiap-tiap periode. Jadi tidak ada perubahan besarnya bunga setiap waktu. Itu namanya bunga tunggal. Berbeda dengan bunga majemuk, yaitu bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Jadi ini dapat disebut juga sebagai bunga bertingkat. Contohnya saat menjual sebuah kendaraan, harga kendaraan yang dijual berubah setiap periode dan perubahannya pun bervariasi. Ini contoh aktivitas di dunia perbankan yang tidak lepas dari bunga. Ada dari bank pemerintah dan juga bank swasta sampai dengan koperasi. Ada beberapa rumus yang perlu diketahui terkait dengan bunga. Misalkan jika modal awal sebesar M ditabung dengan bunga B% setahun, maka besarnya bunga tunggal atau kita tulis dengan B dirumuskan sebagai berikut. Setelah T tahun, besarnya bunga adalah B sama dengan M kali B per 100 kali T. M ini adalah modal awal, B-nya itu persen bunga, kemudian kali T periodenya dalam 1 tahun. Jika dalam bulan, T bulan, maka
besarnya bunga sama dengan B sama dengan ini ya, M kali B per 100 kali T per 12. Ini hanya bedanya pembagian dengan 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Supaya lebih paham, kita akan membahas beberapa contoh soal penerapan bunga bank. Contoh 1, Tony menabung di bank sebesar 1 juta rupiah. Setelah 10 bulan, tabungan Tony menjadi 1.150.000 rupiah. Persentase bunga bank tersebut per tahun adalah titik-titik. Akan kita hitung dengan rumus yang kita dapatkan di awal tadi, yaitu bunga sama dengan modal kali bunga, persen bunga per 100 kali, oleh karena ini dalam hitungan bulan dan tahun ada bulannya, kita pakai rumus yang T per 12. Maksudnya ini T adalah dalam hitungan bulan. Diketahui bunganya adalah selisih dari tabungan akhir dengan tabungan awal. 1.150.000 dikurangi 1 juta, yaitu 150.000. Ini besar bunga, sama dengan modal awal atau tabungannya semula adalah 1 juta kali bunganya adalah belum kita ketahui, tulis saja B, ini yang akan kita cari, per 100 kali T nya itu adalah hitungan bulan, ada ini diketahui 10 bulan, tulis 10 per 12. 12 ini tetap ya, 1 tahun 12 bulan. Dari rumus ini akan kita cari nilai B dengan coret-coret penyederhanaan, tidak perlu dihitung satu-satu. Ini kita coret dulu ya, 03, ini 03, kemudian ini coret 02 dengan yang bawah, kemudian 0 ini depan, ini sama dengan dicoret yang 0 bagi 10, kemudian ini 10 bisa disederhanakan dibagi 5, ini ketemunya 2, kemudian 15 bagi 5 ketemunya 3, ini 2 per 12 bisa disederhanakan lagi, bagi 2 itu 1, 12 bagi 2 6, sehingga dapat ditulis dengan sederhana 3 sama dengan B per 6, atau B sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi persentase bunga bank tersebut sebesar 18%. Ini jawabannya D. Lanjut contoh yang kedua. Anita menyimpan modal di koperasi dengan bunga 8% per tahun. Setelah 1,5 tahun, Anita menerima bunga sebesar Rp300.000. Berapakah besar modal simpanan Anita di koperasi? Kita pahami dulu maksud dari soal. Ini yang diketahui adalah bunga per tahun, kemudian jangka waktu 1,5 tahun, dan bunga 300.000. Yang ditanyakan adalah modal simpanan awal. Sama dengan contoh 1 tadi, kita gunakan rumus
B sama dengan M kali B kecil per 100 kali T per 12, karena ini dalam hitungan bulan. Kita lihat untuk bunganya kan 300.000, sama dengan M-nya nanti kita cari kali B kecil itu 8. Ini persennya tidak perlu ditulis, jadi 8 per 100 kali T-nya itu 1,5 tahun dijadikan bulan adalah 18 per 12. Nah, ini dapat kita hitung dengan menyederhanakan, dicoret-coret dengan mencari FPB. Yang 18 per 12 ini kita bagi 6 menjadi 3, 12 bagi 6 2. Kemudian 8 dengan 2 bisa kita sederhanakan, bagi 2 4, bagi 2 1. Kemudian ada lagi ya 3 dengan 300.000, ini dibagi 3 1, 300.000 dibagi 3 menjadi 100.000. Ada lagi ini 4 per 100 dibagi 4 1, 100 bagi 4 25, sehingga dapat kita tulis lebih sederhana 100.000 sama dengan M kali 1 per 25. Dapat diperoleh M sama dengan 100.000 kali 25, ketemunya 2.500.000. Jadi modal simpanan Anita adalah 2.500.000 rupiah. Kita lanjutkan contoh yang terakhir, contoh 3. Junaidi meminjam uang di bank sebesar 600.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga menjadi sebesar 744.000 rupiah. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 16% per tahun, berapa lama Junaidi meminjam uang tersebut? Kita lihat dulu di soal. Yang diketahui adalah peminjaman di bank 600.000 dan bunganya nanti kita cari setelah sekian lama menjadi 744.000. Ini kalau dalam persen diketahui 16%. Pertanyaannya adalah jangka waktu. Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita tulis dulu rumus umumnya. B sama dengan M kali B kecil per 100 kali T kecil per 12. Karena ini dalam hitungan bulan. B-nya kita hitung pinjaman awal 600.000. Setelah sekian bulan menjadi 744.000. Maka bunganya adalah selisihnya, yaitu 744.000 dikurangi 600.000, ketemunya 144.000. Sama dengan modal awalnya 600, tulis 600.000 rupiah kali B-nya 16, ya ini per tahun, ditulis 16 per 100 kali, karena jangka waktu yang ditanyakan tetap tulis T per 12. Ini kita hitung dengan menyederhanakan saja, tidak perlu repot-repot menghitung satu persatu. Ini 03 dicoret karena kan setara ini. Kemudian 100 ini coret. 16 dengan 12.
atau ini saja 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2, kemudian 16 dengan 2 ini bagi 2 8 bagi 2 1, dapat disederhanakan 144 sama dengan 8 kali T, atau T sama dengan 144 dibagi 8 sama dengan 18. Jadi jangka waktu Junaidi meminjam uang sebanyak 18 bulan. Mudah ya? Demikian pelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.